bikin usaha WO tuh kayaknya nggak gampang ya. Di payment. Nah, karena cek palsu, pernah nggak dibayar karena memang ada sesuatunya. Pernah nikahin ini sih, pengantin cowok sama cowok dulu. Serius? Itu ketahuannya setelah album dicetak, itu memang di sini ada jenggot-jenggotnya. Memang terus ada yang nikah pagi-paginya ini babaran. Bentar-bentar. Kok ada WO ya di sini? Emang boleh manggil WO ke etalase UMKM? Kira-kira bakal ngobrolin apa sih ya? Apakah kita ada yang mau bikin hajat atau apa? Tenang aja, nanti kita akan bahas semuanya tentunya di etalase UMKM. Oke, Smart People, edisi hari ini Rina udah ada temen ya, udah kedatangan temen di sini. Nah, tapi biasanya tuh kalau di etalase UMKM kita ngedatangin pelaku-pelaku UMKM, entah itu pedagang makanan, minuman, atau mungkin produk-produk craft atau produk-produk kerajinan. Nah, yang kali ini nih, WO gitu loh. Sebenarnya apa sih yang mau kita kulik? Tapi sebelum itu, aku mau ngenalin dulu nih, di sini ada Mbak Yeni. Nah, Mbak Yeni ini adalah foundernya ya, founder WO salah satu yang ada di Kebumen. Boleh disebutin nama WO-nya, Mbak? VL Sweet Wedding Organizer. Apa? VL Sweet Wedding Organizer. Wedding Organizer. Nah, mungkin nih teman-teman juga pernah ada yang ketemu sama Mbak Yeni ya, apalagi kan WO-nya memang udah berjalan cukup lama gitu. Pasti juga tahu nih barangkali yang nonton, wih, aku pernah di Rias nih sama Mbak Yeni. Tapi memang beda ya kalau misalkan orang-orang yang kerjanya di WO, jadi perias gitu. Datang ke sini tuh memang selalu cantik ya. Oh iya gitu ya. Sama seperti Mbak Yeni juga tampil cantik. Jadi kalau boleh tahu nih diceritain backgroundnya nih Mbak, apakah memang dulu Mbak kan ada ya sekolah-sekolah kecantikan gitu. Iya. Apakah Mbak Yeni memang sekolah di kecantikan? Kalau sekolah sih enggak, backgroundnya memang suka seni aja sih. Habis itu menekuni dikursusin rias ke pakemnya. Yang penting tahu pakemnya dulu aja. Tahu pakemnya apa Mbak? Rem pakem? Nah, ya kan ada hitung-hitungannya. Kalau misalkan mau rias itu pakemnya gimana, paisnya gimana, eyeshadow-nya gimana, makeupnya gimana, bajunya gimana, itu harus tahu detailnya gitu. Oh, Jangan sampai enggak. Nah, itu waktu awal-awal nyobain kayak gitu tuh ngerasa kayak, duh, kenapa seribet ini sih ya gitu nggak? Enggak sih, asik aja. Oh, asik aja karena memang punya jiwa seni ya, punya jiwa seni gitu. Iya, menarik kayak gitu, menarik sih. Iya. Kalau boleh tahu backgroundnya Mbak Yeni apa? Dari segi pendidikannya? Saya administrasi negara. Administrasi negara. Biasanya pegangnya pena ya, ini pegangnya pensil alis nih. Hasrat ibu itu dulu jadi pegawai negeri, pengen nih gitu. Tapi enaknya ke situ, ke seninya, sukanya. Oke, berarti itu awal-awal mau masuk kursus ke seni itu memang karena Mbak sendiri atau disuruh? Kalau kursusnya disuruh ibu, kalau background seninya memang sendiri sih, dari minat sendiri gitu. Kalau yang rias-rias kayak gitu kan kita masih bisa handle gitu, sesuai bakat nih. Mungkin Mbak Yeni bisa diceritain nih awal mula betul-betul mencoba diri sendiri, menantang diri sendiri ya, men-challenge buat oke deh aku mau coba di dunia rias ini. Itu awal mulanya mungkin diceritain dari tahun berapa, terus prosesnya seperti apa buat belajar itu, mau nggak bisa diceritain? Awal mulanya itu tahun 2006 ya, saya resign dari kerjaan di retail ya gitu kan. Sebelumnya sih cuma modal bisa beli kebyok sama kursus kayak gitu. Apa tuh kebyok? Bentar. Kebyok itu yang yang buat background ukir-ukiran yang itu, yang pelaminan itu. Punya satu set itu sama alat make up.
aja itu. Kalau untuk modal banyak sih enggak sih, cuman itu aja dikelola terus lama-lama jadi ada. Dari proses Mbak mencoba belajar sampai akhirnya bisa, itu butuh berapa waktu? Kalau itu dulu nggak susah-susah amat sih. Di private itu sekitaran 1 bulan 2 bulan itu udah bisa. Wih, 1 bulan 2 bulan tuh udah bisa make upin orang ya. Jadi belajar detail ke pakemnya itu memang dikebut banget kayak gitu, kayak fokus ke yang 1-2 bulan itu harus bisa. Nah, waktu itu kan ketika setelah belajar kan kadang ya ada orang yang sudah belajar rias, belajar make up, tapi kayaknya udahlah buat diriku sendiri aja. Itu Mbak memutuskan buat melanjutkan, kayaknya aku mau buka usaha di bidang ini tuh alasannya apa Mbak? Alasannya ya hobi aja, yang ke lukis-lukis kayak gitu kan suka. Lukis aja. Iya. Jadi kayaknya menantang kayak gitu. Kalau ke backgroundnya seni, kerjaan apa sih yang berhubungan dengan seni kan jarang kayak gitu kan. Kalau rias kan pas banget kayaknya. Oh iya, bisa kita bisa gelutin kayak gitu. Seenggaknya nggak jauh-jauh dari hobinya aja kayak gitu. Oke. Nah, berarti kan artinya karena rias pengantin terus bikin WO, itu memang jenengan terlibat di dalam apa ya, bisnis pernikahan lah ya. Iya. Nah, itu apa yang menginspirasi Mbak? Yang menginspirasi ya karena keingintahuan kita aja ya gitu. Mengeksplor dalam diri yang pekerjaan seperti ini lumayan unik ya, melestarikan budaya itu juga harus ada pakemnya ya gitu. Jadi hasrat ingin tahunya ke situ itu banyak. Jadi melestarikan budaya berarti jenengan waktu buka-buka itu adat-adat Jawa gitu ya yang berkaitan sama budaya atau juga yang modern juga gitu. Jawanya memang ditekuni kayak gitu ya. Memang kita kalau misalkan adat-adat itu nggak bisa ditinggalin nih gitu kan. Soalnya kan itu udah pakem gitu. Jadi untuk tahun ke tahun kayak kita bisa jadi sumbernya ceritanya ke generasi berikutnya gitu. Kalau modern dari tahun ke tahun kan ada ya, masih bisa dipelajari. Tapi kalau pakem itu memang kayak kita besok jadi bibitnya gitu, menularkan ke anak, ke cucu gitu. Memang harus dilestarikan sih. Oke. Nah, berarti nih Mbak, kalau misalkan ya, kan namanya bikin usaha WO tuh kayaknya nggak gampang ya, nggak gampang. Barangkali nih smart people, teman-teman di luar sana tuh pengen buka usaha WO. Itu tuh langkah-langkahnya apa aja selain harus belajar dulu nih ke pakemnya, terus memberanikan diri, terus langkah berikutnya apa Mbak? Itu yang modal utama sih, yang penting niat. Kalau misalkan nggak niat, mau belajar apapun nggak jadi. Jadi niat dulu. Kalau dalam diri itu udah yakin aku bisa gitu kan, itu bisa dikelola nanti. Masalah modal dan lain-lain nanti bisa datang sendiri. Pastilah ada harga yang dibayar. Betul. Gitu. Yang penting kita tuh punya skills ya. Iya, skill, niat. Benar. Jadi smart people penting banget sih buat kita itu harus punya skill, soft skills gitu ya, soft skill, karena itu yang nantinya akan mendatangkan cuan gitu ya, mendatangkan modal buat membangun sebuah usaha gitu ya. Nah, tadi kan kita bicaranya WO ya, tapi kan kayaknya Mbak ini belajarnya tuh rias. Apakah memang dalam usaha rias itu langsung sepaket dengan WO-nya atau gimana Mbak? Enggak, itu bertahap. Karena kita ke WO itu karena kita sering di lapangan mengatur, tahu aturannya gimana, layoutnya gimana. Lama-lama kan nanti kita belajar. Jadi pertamanya dulu memang rias dekor ya gitu ya, belum ada WO-WO-an, itu belum ada zaman dulu. Terus lambat laun kan makin ini kan, makin semakin maju. Jadi ada WO, ada MUA, ada Herdo dan lain-lain gitu. Jadi memang karena zaman dulu, perias-perias zaman dulu udah biasa ngehandle sendiri, untuk terjun ke WO itu bukan hal yang
inilah. Bukan hal yang sulit lah ya. Iya, karena sudah di lapangan udah ini sendiri sih, udah tahu gitu. Iya, pernah sih waktu itu saya juga waktu kakak saya nikah ya, itu kan berarti masih pakai masih pakai yang dulu ya, yang rias itu langsung sepaket sama WO-nya diatur semuanya gitu. Tapi kayaknya sekarang itu MUA sendiri, iya. terus dekor sendiri, terus nanti yang ngarahin acara sendiri gitu ya. Berarti Mbak sepakat semuanya ada ya? Ada. Kalau kayak dokumentasi sih kita biasanya vendor gitu. Oke. Kita kerjasama. Nah ini kan WO, ngomongin WO ya, WO tuh di Kebumen banyak banget. Banyak Banget tuh. Saking banyaknya, kadang tuh sampai bingung nih, aduh spill yang mana nih gitu kan. Apalagi nih buat teman-teman di luar sana ini juga sering, bahkan di Kebumen ini beberapa tahun belakangan ada wedding expo ya kan. Nah, disitulah muncul WO semuanya. Banyak banget. Itu baru yang muncul ya, yang belum. Yang belum, banyak. Lebih banyak. Terus apa nih Mbak yang jadi ciri khas WO-nya Mbak Yeni, atau mungkin yang jadi pembeda dengan WO yang lain? Kalau saya sih, kalau dalam prinsip sendiri ya, ini ya keluar dari itu ya, setiap kerjaan itu adalah ibadah. Jadi kita kalau misalkan klien ngasih booking sama kita, ya kita melayani dengan sepenuh hati. Kayak misalkan totalitas gitu. Misalkan satu job klien ini hari itu tanggal itu saya nggak nerima kecuali untuk itu. Kalau udah di booking, udah kunci tanggal, saya nggak nerima yang lain. Jadi fokus untuk calon pengantin yang itu. Oke. Walaupun kalau yang lain kan bisa pesan sehari ada 5-10 kayak gitu kan, diterima. Kalau saya fokus satu orang udah. Yang bikin janji di awal gitu ya. Walaupun nanti ibaratnya soalnya kayak gitu juga pernah sih nerima 2-3 kayak gitu kan, kecewa akhirnya. Bener. Semua yang pengantin kan pengennya ditungguin kayak gitu, diservis kayak gitu kan. Nah, dari pengalaman yang seperti itu, prinsipnya satu hari maksimal 2, beda jam itu pun itu. Nah, akhirnya dua pun juga agak belibet ya. Akhirnya ya paling 1 gitu. Kalau kayak dekor sih bisa dihandle, tapi kalau untuk rias include semuanya itu nggak bisa. Tetap 1, nggak beda sama yang lain. Walaupun mungkin nanti yang datang berikutnya tuh tawarannya lebih besar atau apa. Berani. Itu berani. Jadi, jadi small people ini yang menjadi pembeda dengan WO yang lain atau mungkin perias-perias yang lain itu terletak di servisnya. Tapi justru servis itulah yang akhirnya membuat klien ngerasa bahwa betul-betul dilayani. Dilayani. Karena memang sih ada beberapa teman saya juga ya yang udah nikah gitu kan. Dia juga sempet kayak, aduh make upnya harusnya ditungguin sama yang itu, tapi ditinggal lah karena ada job yang lain, malah hanya ditungguin. Tapi memang ya kalau pengantin itu lebih puas ditungguin sama yang punya daripada sama mungkin rewangnya yang bantuin gitu. Itu biasanya kenapa ya? Karena lebih yang biasanya yang punya itu lebih, memang sentuhannya lebih halus sih. Beda saya. Kalau yang kayak asisten kayak gitu kan biasanya kurang paham di bagian finishing yang mana sih, kan biasanya yang di job itu ya kayak kita juga lihat fotonya hasil akhirnya gimana kan. Kalau asisten kan jarang. Jadi kita detail sekali. Kalau misalkan dipegang orang, akhirnya seperti ini. Kebanyakan seperti itu. Kayak sayang sekali, kasihan. Juga di pengantinnya juga kurang puas. Kebanyakan kurang puas. Akhirnya juga nanti akan berdampak ke rate-nya ini ya, rate usaha kita gitu. Banyak cerita-cerita yang seperti itu sih. Ini jadi itu ya gitu kan, karena servisnya kurang gitu. Bener. Nah, tapi kan nggak menutup kemungkinan juga nih kalau asisten itu juga betul-betul menguasai juga gitu. Ya menguasai, cuman kan kalau itu kan punya ciri khas. Sebenarnya kalau tiap perias ada ciri khasnya sendiri. Nah kalau ngomongin soal asisten ya Mbak ya, apakah jenengan ini juga mentraining asistennya khusus nih biar nanti sesuai dengan kualitas dari WO-nya jenengan ya gitu? Nanti kan
kita lihat di lapangan itu kurangnya di mana, nanti kita briefing ini bagian ini loh yang kurang kayak gitu, nanti dikasih cara-caranya gitu, tetap kualitas perlu. Oke. Nah, ini Mbak, gimana sih caranya ya kolaborasi dengan pengantin gitu ya untuk menciptakan pernikahan yang sesuai visi sama angan-angannya? Biasanya kan ada apa ya, wedding dream gitu ya. Iya. Gitu. Gimana? Ya awal-awalnya ya, kayak kita kan ada konsultasi. Nah, kita gali tuh pengantinnya kepengennya seperti apa gitu kan. Hal apa yang dia suka, kepengin yang seperti apa, itu nanti kan ketemu. Nanti kita kalau sudah fix dia inspirasinya seperti apa, kita baru ada survei. Nanti di situ kita tata layoutnya seperti apa, kira-kira cocok apa. Kita tetap menanyakan ke klien seperti ini cocok apa enggak kayak gitu. Kalau misalkan dianya kurang, nanti dikasih opsi lain gitu. Nanti sampai ketemu akhirnya sepakat, oh iya ini Mbak seperti ini, iya bagus sih gitu. Akhirnya kita eksekusi. Oke, berarti memang opsi itu datang dari Mbak Yeni. Atau mungkin pernah nih ada pengantinnya, dua belah pihak juga ngusulin. Harus namanya impian kan pengantin ada, iya, kita mewujudkan, jadi harus dua-duanya saling kerjasama, saling ngisi. Oke, nah terkait wedding dream ya, orang tuh zaman sekarang wedding dream salah satunya adalah di make up. Memang tuh penting banget sih make up ya. Kadang nih kalau ngomongin soal make up dulu sama sekarang tuh kan beda jauh banget ya. Jauh banget kayaknya. Saya pernah ngalamin tuh didandanin zaman dulu. Yang alisnya kaku, alisnya lurus. Segaris doang gitu ya. Alis Krisdayanti dan alis Sinchan. Alis Sinchan gitu. Iya. Nah itu tuh waktu awal-awal jenengan kursus di Rias, itu masih mengalami make up yang dulu atau memang sudah mengalami transisi ke make up yang zaman sekarang? Kalau dulu memang banyak ya sepuh-sepuh ya, dia agak kaku. Kalau saya kan terhitungnya dulu pria muda, jadi punya ini sendiri. Gimana caranya nggak kaku, kelihatan natural gitu. Punya yang muda itu punya ini packaging sendiri lah. Nah, tetap ada sentuhannya sendiri. Cuman kalau memang pakem kita harus tahu gitu. Oh oke, berarti kan artinya jenengan riasan yang dulu juga tahu, riasan sekarang juga tahu gitu ya. Tapi gimana nih Mbak Yani tuh mengikuti tren make up yang selalu berubah-ubah gitu? Asikin aja. Asikin aja. Jadi kalau ada klien ya, ada calon klien di luar sana mungkin punya wedding dream atau punya impian, aku pengen dirias yang model kayak gini, siap ya? Iya. Selalu harus siap. bisa. Harus bisa tuh. Walaupun mungkin ya saya percaya sih kalau Mbak Yeni pasti pengalamannya udah banyak, terus juga udah belajar inilah beraneka ragam model-model make up. Tapi mbok-mbok gitu ya. Kapaknya keluar nih. Mbok-mbok suatu hari nanti ada nih seseorang yang pengen make upnya tuh belum pernah sama sekali Mbak Yeni sentuh, belum pernah coba. Itu tuh gimana nih Mbak Yeni buat mewujudkannya? Kita ada komunikasi kalau mau make up. Jadi selalu yang di make up itu kecuali kalau terserah Mbak Yeni lah, berarti kita bebas explore. Tapi kalau dia udah punya ini sendiri, ya kita harus menyelesaikan apa yang dreamnya dia. Kayak gitu. Oke. Nah sejauh ini ya Mbak, sejauh ini kita masih ngomongin soal make up. Padahal WO itu kan mencangkup gak cuma make up ya. Nah kalau di Mbak Yeni itu apa aja nih Mbak selain make up itu? Kalau selain make up itu ada dekorasi, terus ada manajemen, memang jasa WO-nya juga ada, cateringnya juga ada gitu. Berarti hampir komplit ya. Dekorasi ada, catering ada. Karena gatel sih lihat itu kayaknya saya bisa ya gitu. Ya, jadi sayang banget udah lah ambil gitu ya. Iya. Keterusan. Oh iya. Jadi awalnya coba-coba. Iya, coba-coba ya. Ketagihan. Taunya keterusan gitu ya. Iya. Nah, gimana nih Mbak caranya Mbak Yeni tuh ngelola tantangan yang timbul tuh seperti kayak perubahan cuaca, belum lagi masalah logistik, kayak gitu gimana nih buat ngelola itu semua? Iya, memang stamina itu perlu ya. Jadi ya memang kalau misalkan lagi full job ya kita pintar-pintarnya aja, gimana jam untuk istirahat, gimana jam untuk packing, nanti persiapkan ini ya memang
ya memang udah durasinya seperti itu ya. Memang ada saat-saatnya sakit sih. Iya, Kalau berarti banyak job. terlalu banyak job. Dalam sebulan bisa nerima berapa job, Mbak? Kalau ya sekitaran kalau paling sepi sih 3 biasanya. Itu Paling. tergantung ininya sih, musimnya. Kadang kayak gitu musiman juga sih. Kalau suruh kan nggak mungkin nerima, kayak puasa juga jarang. Paling kayak job-job lain kayak misalkan dekorasi atau make up apa gitu. Bener-bener. Nggak selalu wedding sih. Nggak selalu wedding, Iya. betul. Berarti Ada artinya ada aja mungkin wisudaan Alhamdulillah. atau mungkin foto keluarga gitu-gitu Iya, ya Mbak, pasti ada. Iya, alhamdulillah ada aja sih. Iya, Nggak walaupun selalu wedding. sesepi-sepinya tadi bilang tuh 3 ya, sesepi-sepinya 3 kayaknya angkanya udah kelihatan sih. Gajinya udah ngungkulin PNS tuh 3 doang ya. Kalau boleh tahu omset nih sekitaran nyampe berapa Mbak? Omset sekitaran antara 50 sampai 100. Kalau misalkan lagi rame-ramenya bisa 100 lebih sih. Wow, jadi menjanjikan, tertarik nggak sih buat nyoba bisnis WO? Boleh ya, atau mungkin bisa kerja sama juga kali ya. Boleh, Tuh, iya. kalau memang pusing, aduh aku kayaknya pengen buka WO tapi nggak tahu strateginya. Yang penting aku punya nama, nanti operin lah kayak gitu bisa ya. Zaman sekarang tuh rata-rata kayak gitu. Bisa. Jadi istilahnya tuh kayak calo ya. Iya, ada. Calo WO gitu, calo. Bukan hanya tiket doang yang calo, tapi WO juga calo ya. Nah, balik lagi deh soal ke make up, pernah nggak sih Mbak ngedapetin klien yang permintaannya tuh macem-macem gitu? Ada, cuman ya juga jarang. Kayak gitu kan juga kayak kitanya juga ya kayak gini sih ngobrol, memang baik-baiknya kayak kita. Kalau misalkan memang tapi saya lebih suka kalau sama klien suka nanya loh, Mbak ini kurang ini suka. Jadi kita bisa introspeksi ini, oh dia kepinginnya seperti ini gitu. Jadi jangan dianggap yang seperti itu kayak cerewet itu menyebalkan. Itu kayak capek, dapatnya capek. Tapi kalau misalkan memang interaksinya komunikasi baik kayak gitu kan, dikomunikasikan dengan baik, insya Allah lancar sih. Berarti tuh Mbak Yani termasuk orang yang kalau make up sambil ngajak ngobrol gitu ya? Iya. Dan sebenarnya ya lebih hal kayak gitu tuh bikin pengantinnya jadi enjoy nggak sih? Nah itu, jadi dia relax. Jadi selain kalau udah relax, udah nyaman, udah sesuai ininya, dia kan nggak komplain, nggak banyak komplain, nggak. Nah di pelaminan itu kan nggak cemberut gitu. Iya, benar. Jadi yang sesuai dia itu digali terus. Jadi sebenarnya dari konsultasi sih sebenarnya udah dikasih tahu, Mbak aku kepengennya seperti ini. Oh iya gitu. Paling yang ngobrol-ngobrol ringan lah, kebanyakan nggak terlalu Mbak ini alisnya seperti udah nggak. Nah, kalau mungkin zaman dulu iya ya, cuman ya jarang kayak gitu. Iya, oke. Nah, pernah nggak? Kadang juga ada ya, mungkin kita nemuin klien yang ini mukanya susah banget di make up tuh gitu. Itu biasanya penyebabnya apa sih Mbak? Itu biasanya yang berminyak sekali. Bukan karena ada yang bilang karena dia terlalu banyak pakai skincare. Kalau yang pakai skincare sekarang udah bisa diatasi. Itu dia bisa diatasi. Nggak masalah, pakai aja ya gitu. Berarti sering-seringnya itu pengantin sekarang kebanyakan skincarean. Iya sih, rata-rata Ya skincarean. kan? Jadi memang sekarang tuh kan kalau dulu ya mungkin ada yang bilang nanti kalau udah mau nikah tuh seminggu Berhenti. lepas skincare dulu nih biar makeupnya nempel gitu. Sekarang udah bebas, udah bisa diatasi. Insya Allah sih udah bisa mengatasi itu. Cuman tinggal nanti yang mukanya berminyak aja paling ya. Memang pertama kali 1-2 kaget kok ini agak longsor ya. Oh ternyata ini pakai skincare seperti ini. Nah kita cari tahu triknya itu seperti apa biar nggak crack kayak gitu. Itu kalau make upnya jenengan sendiri untuk pengantin ya, untuk pengantin itu bisa bertahan berapa lama Mbak? Biar nggak tetap stay on gitu, nggak crack. Oh kalau semakin kena keringat sebenarnya semakin awet sih. Oh malah semakin Iya. awet. Jadi besok aku tuh kalau nikah biarin keringetan aja, nggak usah nyanding kipas kayaknya ya. Tapi kan tetap Ditep-tep biar nggak merundul keringatnya ya gitu. Tapi kenapa malah semakin awet Mbak?
Itu dari komposisi ininya, foundationnya sekarang kan beda sama yang dulu. Kalau yang dulu mudah banget ini sih, kalau kena air ya bisa ya gitu. Sekarang kan lebih canggih. Malah kalau justru keseringan kena kipas malah jadi kaku gitu ya. Enggak sih. Oh enggak juga. Kirain karena keseringan pakai kipas gitu ya, terus senyum seharian tiba-tiba crack aja tuh. Yang capek pengantinnya senyum itu biasanya. Iya. Itu ke garis senyumnya aja, cuman di kayak gini udah kembali balik lagi. Cuma untuk kayak crack kayaknya calong enggak sih. Aman ya, stay on. Kalau garis senyum kan memang kalau itu kan memang kalau durasinya lama tetap aja mau make up apapun tekstur nggak bisa ini dibohongi. Iya ya. Iya. Kayak gimana nih Mbak Yeni merencanakan rencana anggaran gitu ya, rencana anggaran buat pernikahan kliennya? Kalau rencananya rencana ada paket-paketnya nanti kliennya itu kita kasih opsi itu kebutuhannya apa aja. Budgetnya berapa gitu kan, keinginannya seperti apa, nanti kan ada pilihannya sendiri. Jadi bebas memilih atau sesuai kebutuhannya kliennya apa gitu kan, nanti tinggal disodorin, Mbak ini seperti ini, oh iya bisa gitu. Pernah juga waktu kemarin saya scroll gitu ya, tahu-tahu muncul nih di TikTok gitu ya. Ada nih yang nawar make up wedding tuh 200.000. Itu tuh sebagai pelaku ya, Mbak Yeni gimana nih menanggapi hal itu? Kalau ada yang nanya ya, kalau chat cuma kasih senyum aja sih. Jadi kita nggak usah banyak debat, udah senyumnya udah tahu harganya. mungkin karena pertimbangan, oh ya mungkin dia memang budgetnya adanya segitu. Kecuali kayak gini memang ada tanda kutip ya. Kalau memang kayak pengantin itu nggak mampu atau dari backgroundnya gimana, kita bisa, maksudnya nggak tega seperti itu. Kalau kita memang tahu pernah memang dulu satu dua pernah, Mbak ini rewangnya ini karena ini ya akhirnya ya monggo sepawe gitu. Akhirnya kayak niat awal tadi Mbak Yeni ya, pokoknya diniatin ibadah aja gitu. Insya Allah kalau kayak gitu sih nggak terlalu menggebu-gebu ya gitu kan, kalau udah diniatin ibadah. Iya, benar-benar beda sih sama anak-anak zaman sekarang ya. Kalau cuan-cuan terus nanti pusing. Jadi ngikutin tren ini belum bisa, belum ada. Kayak gitu malah jadinya nanti pusing sendiri. Iya, nah berarti Mbak Yeni tuh bukan orang yang udahlah cuan terus, ya butuh sih, namanya orang pasti butuh cuan ya. Iya. Tapi bukan tipe orang yang kayak gitu ya, tetap mengikuti tren, tetap belajar atau gimana Mbak? Ya tetap amanah itu penting. Kalau namanya ngikutin tren itu kan kualitas kita ya memang perlu dijaga. Kayak gitu. Tapi kendala atau mungkin hal paling sulit yang pernah ditemui selama perjalanan Mbak Yeni di WO itu apa Mbak? Kendala-kendala? Atau kejadian-kejadian sulit? Mungkin lebih ke kejadian aja kali ya, biar orang juga tahu nih ternyata WO tuh nggak cuma seneng-seneng aja terima gaji beres, enggak, ternyata ada kejadian ada yang lain gitu. Yang taunya kan untung-untung ya. Yang ruginya juga pernah satu dua klien pernah. Jadi karena ya terakhir itu di payment, karena cek palsu pernah nggak dibayar karena memang ada sesuatunya. Pernah nikahin ini sih pengantin cowok sama cowok dulu. Serius? Iya. Itu di mana Mbak? Ini menarik ini. Itu di mana Mbak? Di Mirip. Zaman tahun berapa itu ya? Pas saya kehilangan mobil, ngelaporin ke ini Polres juga. Nah ada kejadian tambah itu. Nah untuk pelaku usaha waktu itu tuh kayaknya jatuh nol sekali, kok tega orangnya seperti ini. Padahal itu pesannya komplit ya, udah semuanya udah selesai, jam 3 udah ada pembayaran ya harusnya yang harus dibayar, tapi nggak bisa ya. Akhirnya karena kita kan modalnya chatting, memang historisnya nggak kita hapus ya. Nah dari chatting itu ya akhirnya kita kasusin sih ya, akhirnya selesai juga, yang jamin juga ini
kakaknya. Itu ketahuannya setelah album dicetak itu memang di sini ya ada jenggot-jenggotnya. Memang asistennya udah curiga, itu Mbak ini kayak cowok loh, ini perempuannya loh. Nggak mentingin itu ya, namanya lagi kerja rias, gitu ya. Lagi rias kayak gitu kan fokusnya. Yang penting udah selesai gitu. Pas dibuka, iya beneran. Iya. Ini di luar nurul sih. Terus ada yang nikah pagi-paginya ini apa? Babaran. Serius? Bayaran ada gitu. Jadi bendera putih. Nah, itu yang hal-hal yang tersulit, kayak seolah kayak gini amat ya, cari kerja, cari uang, kita ngidupin anak, kok ada aja yang seperti itu. Tapi kan Mbak, balik lagi yang ini ya, yang di luar nurul tadi ya. Kan ini ya, bukankah tadi ada layanan konsultasi dulu, layanan mungkin komunikasi, ketemu. Apakah di awal itu Mbak nggak curiga? Curiga. Kalau misal kita kan sistemnya booking ya. Kalau misalnya dia udah booking, kita terima. Nah, waktu itu sih kalau misalnya bookingnya sedikit, sebenarnya kita udah wanti-wanti, ini klien yang seperti ini banyak mintanya, terus banyak maunya, ini orangnya sebenarnya seperti ini. Udah ada gambaran sendiri, makanya itu kayak chat-chat kayak gitu sebenarnya buat kita bukti untuk ini ngasusin berikutnya. Kalau misalkan dia yang kayak gini, yang model kayak gini, kalau misalkan yang enggak sih udah ketahuan dari konsultasinya. Udah inilah orang yang memang benar-benar sama orang yang jadi-jadian. Yang agak-agak memang udah kelihatan. Tapi tetap ya, walaupun mungkin udah curiga di awal, tetap sampai akhir ya dilayani gitu ya. Iya, karena udah booking itu. Kalau misalkan kalau enggak kan kapasitas kita kan melayani. Iya. Tetap yang ya memang bookingnya nggak banyak sih sebenarnya kalau yang seperti itu. Dan itu tuh yang pegang perempuan jadi-jadiannya ya, itu langsung Mbak sendiri kan? Apakah tidak merasakan tekstur kulit yang berbeda gitu? Baru nyadar cara makannya. Kenapa Mbak cara makannya Mbak? Kayak gini. Kalau perempuan kan lain memang. Ya nyadar itu udah yang kalau awal-awal sih Mbak itu kayak cowok, enggak kayak gitu kan, fokus itu ya. Memang di dalamnya itu udah ini sih udah bermain, kayak misalkan kayak saya suruh cari orang tua palsu dan lain-lain, itu agak belibet memang. Ya walaupun mungkin ada juga nih yang memang asli perempuan tomboy, tapi dia ini memang tidak ada ciri-ciri dia tomboy, tetapi lebih ke ya dia memang laki beneran ya gitu ya. Iya, cara ngomongnya. Cuman kalau untuk baru nyadarnya udah ini finishing ke foto di Zoom itu. Nah, itu ya titik-titik nol saya gitu. Ya itu di tahun berapa Mbak? Kisaran tahun berapa? Tahun berapa ya? 2000 berapa sih ya? 2014-an kayaknya. Sekitar 2014. Udah agak lama lah. Habis itu juga pulang rias juga banyak yang nanya itu kok bisa kayak gitu. Ini kalau kayak gitu pasti di belakangnya ada apa, memang ada permainan di ini. Itu adalah pengalaman selama Mbak di WO, pengalaman yang di luar nurul gitu ya. Kalau misalkan nih pengalaman yang unik itu apa Mbak? Mungkin wedding, dari konsep wedding dreamnya unik atau apa, itu pernah juga nggak? Ya banyak kalau yang unik-unik. Kalau misalkan temanya apa yang baru itu memang bikin greget aja ya. Contohnya mungkin ada nih yang pernah punya wedding dream, aku mau semuanya Doraemon kayak. Iya atau ada. apa gitu. Ada memang ya yang maniak buat Doraemon kayak gitu ya, kita bikin backgroundnya Doraemon. Atau mungkin ada konsep lain yang lebih unik dari itu yang pernah Mbak pegang? Konsep unik dulu ada di terminal Kampung Rambutan, dia polisi militer. Jadi ini di stasiun kalau bus apa namanya? Terminal di terminalnya itu pakai tenda roda lumayan itu. Jadi kita kalau pasang tenda di lapangan yang luas enggak itu kan angin ya.
Jadi memang tendanya gede, kena angin kan agak goyang-goyang gitu. Untung aja nggak terbang gitu ya. Di Jakarta sama di Kebumen lain sih. Iya, Kalau di sana tendanya lain, juga make upnya ganti bajunya juga lain sih. Nggak sesimpel yang kayak di sini. Oke. Nah, kalau Mbak Yani sendiri nih ya, paling jauh itu udah pernah dapat orderan dari mana, Mbak? Paling yang di Jakarta sih. Tapi luar-luar ya, deket-deket sini sering juga ya. Kalau tetangga kota ya ada lah. Oke. Ini terakhir ya Mbak sebelum kita closing, aku pengen tanya nih, karena kan di luar sana nih persaingan WO luar biasa banget. Bahkan dari tetangga-tetangga sebelah, kabupaten-kabupaten sebelah gitu ya. Ada yang sempat bilang bahwa wah ini Kabupaten Kebumen mainnya ngeri nih, banting-banting harga nih gitu ya. Kalau Mbak sendiri pernah juga sampai ngebanting harga gitu nggak? Enggak sih, kalau kita punya kualitas juga punya standar sendiri, tetap sesuai standar kita gitu. Ya harga kan bawa kualitas. Iya. Nggak kualitas aja, pelayanannya juga kan lain. Kalau yang udah pengalaman sama yang belum kan lain. Iya, benar. Bisa make up, kalau nggak bisa menghandle di lapangan sama aja. Menghandle di lapangan apanya nih? Ya kayak misalkan kayak di lapangan itu kayak di pas pernikahan nanti ada kejadian apa kayak gitu nggak bisa ke handle kayak gitu. Sebenarnya yang memang udah berkali-kali ini harusnya seperti ini loh kayak gitu. Nah, kan banyak kayak misal kayak acara teman dia nggak tahu pakemnya harus gimana ya gitu kan. Kalau yang tahu pakemnya kan udah sekali lihat, oh iya ini salah gitu. Iya. Tapi memang ya biasanya yang agak ribet itu ketika wedding adat ya, wedding adat itu. Iya. Tapi kalau Mbak sendiri juga melayani wedding adat kayak gitu? Kalau adat sih banyak kayak gitu. Sekarang kalau berhijab nggak serumit kayak yang dulu. Kalau dulu kan paes. Paes itu kalau make up sama paes dulu harus dikejar standar itu 2 jam harus selesai. Kalau untuk sekarang kan make upnya aja ada yang 2 jam 3 jam ya gitu kan. Itu make upnya doang ya? Kalau iya yang sekarang kalau dulu memang udah ada targetnya sendiri, dididiknya itu 2 jam itu sudah baju, paes sama make up itu udah selesai. Udah biasa zaman dulu ini. Oke, nah dari sekian banyak make up ya, dari sekian banyak make up yang paling sulit itu bagian apa? Alis kah? Biasanya rata-rata orang bilang paling sulit alis. Bulu mata. Oh malah bulu mata. Itu kadang ada yang memang matanya itu sensi gitu kan. Kalau misalkan kena sedikit kayak pensil, kedip-kedip ya, akhirnya nangis sih gitu kan. Iya, itu temanku banget Mbak. Temanku banget kemarin juga habis tunangan tuh kalau pas di make up tuh dia nggak bisa banget kena mata. Yang matanya sensitif agak susah. Itu nanganinya gimana? Ya sebisa mungkin relax aja di sambil ngobrol kayak gitu ya. Kalau memang udah sensi susah sih ya dikendalikan. Ya tetap aja diusahain sih sambil ngobrol relax kayak gitu kan. Nanti lama-lama bisa. Memang ya waktu lumayan sih. Agak nambah durasi. Atau enggak kalau habis akad nangis. Iya tuh benar-benar. Yang paling lama itu bagian apa Mbak kalau ngerias yang paling lama? Ya itu mata aja. Bagian mata berarti sepaket sama alisnya gitu ya. Kalau misalkan kayak dulu kan nggak sedetail yang sekarang, memang perkembangan itu lebih maju juga lebih bagus sih sebenarnya. Benar. Kalau dulu kan kayak eyeliner itu hitam udah gitu. Kalau sekarang kan ada yang harus rapi, nggak kelihatan celahnya sedikit pun. Nah itu memang harus fokus matanya, detailnya itu yang di antara ini paling rumit. Benar. Oke, terakhir lagi nih. Terakhir mulu ya. Terakhir lagi nih. Barangkali nih smart people di luar sana tuh penasaran juga Mbak sama kisaran harga. Sama mungkin paket-paketnya. Mungkin bisa di-spill Mbak. Iya. Paketnya itu mulai dari 6.500.000 itu paket yang simple, kayak misalkan untuk syar'i, wedding syar'i simple kayak gitu. Bisa masuk ke kisaran harga yang seperti itu. Kalau yang lainnya lebih mahal, lebih banyak propertinya juga, lebih banyak tambahan itemnya gitu. Paling murah kayak gitu. Kalau misalkan ada yang
menginginkan kayak misal akad aja gitu, kita juga nerima gitu. Sesuai apa yang dibutuhkan. Kalau untuk paket minimal 6,5 gitu. Itu udah include apa aja? Itu dekorasi, make up, pengantin, bapak ibu, henna dan hand buket dan properti ininya udah semuanya, sama dokumentasi. 6 juta itu Ini masih murah loh. Iya. Masih Ayo. murah loh, iya. Itu karena udah include sama dekornya juga. Itu Iya. dekornya apakah setenda full atau memang dekor hanya yang di panggung mantennya aja, Mbak? Pengumuman ini yang sepasang pengantin aja, yang pinggirnya kan biasanya ada kursi besan. Iya. Itu yang tengahnya aja untuk pengantin, kayak biasanya kayak gitu, yang nggak pengen nikah yang nggak terlalu mewah tuh ambilnya yang paket yang seperti itu, udah komplit. Oke. Sekitar segitulah bisa nabung ya smart people gitu ya. Nah, kan podcast ini selalu ada di YouTube gitu ya. Kira-kira apa sih yang sekarang pengen Mbak Yeni sampaikan ke mungkin ke ibu, ke saya, ke kita semua gitu ya, ke smart people atau mungkin 5 tahun mendatang ya, ketika melihat tayangan ini lagi tuh apa sih yang pengen disampaikan ke Mbak lagi gitu? Ya, untuk merintis usaha itu memang dibutuhkan niat dan ketekunan ya. Kalau misalkan untuk memulai usaha itu memang harus konsekuen ke usaha itu, apapun di perjalanan ada kendala atau apa, tetap konsekuen ke usaha yang tersebut. Jadi enggak biar apa, tahu ilmunya. Kalau udah makin lama, durasinya makin lama kan makin pintar. Dan jangan takut untuk memulai sesuatu. Itu dia, kalau udah mau usaha harus konsisten ya. Iya. Harus konsisten, itu kuncinya. Dan mungkin nanti kita tunggu 5 tahun ke depan ya Mbak. Iya. Karena ini tuh abadi ya, di channel YouTube kita tuh abadi. Mungkin bisa Mbak lihat lagi nanti setelah 5 tahun, oh ternyata seperti ini progresnya. Apalagi di dunia WO kan selalu ngalamin perkembangan. Iya, Oke. betul. Thank you banget Mbak sudah Sama. gabung di sini, seneng banget. Nah, karena di sini Iya. ada teman-teman yang belum nikah banyak banget. Iya. Banyak, termasuk saya juga. Oke. Ya, jadi tadi tuh sekalian dikulik-kulik semuanya gitu ya, iya, mungkin iya. smart people. Jomblo. Ya, jomblo aja nggak apa-apa. Siapa tahu abis ini Oke. nyantol ya kan. Thank you banget Mbak udah sharing. Oke, sama-sama. Dan hari ini mungkin kita baru bisa sharing soal WO-nya. Oke. Nah, mungkin next time kita bisa sharing lagi soal dekornya, Oke. atau soal cateringnya, atau lain Oke. sebagainya. Masih banyak yang bisa kita obrolkan. Dan tentu saja smart people, program ini disponsori oleh KSPPS Nurma Mitra UMKM Naik Kelas, kemudian juga disponsori oleh Smart Bimbel, terus juga skincare klasika dari My Clinic, terus disponsori oleh Cita Rasa, dan tidak lupa disponsori oleh Muzayan Collection. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat sekali buat teman-teman di luar sana ya Mbak. Yeah. Thank you. See you next episode ya Mbak. Mampir lagi ke sini. Siap-siap. Terima kasih sekali lagi udah Sama-sama. sharing di sini. Akhirnya aku Derin, Yeni. kita pamit undur diri dan bye.